warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Ipiti Nurpadila dari kelas HK20A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas proyek UTS, mata kuliah metodologi penelitian dan penulisan hukum, yang mana saya akan mempresentasikan mengenai kerangka jurnal yang akan saya buat. Oke, langsung saja ya. Yang pertama, saya akan membahas topik penelitian. Topik penelitian ini untuk mengetahui arti tanah dan kehadiran PT Inti Indorayon Utama bagi kehidupan masyarakat Sosor Ladang, Kecamatan Porosea, Kabupaten Toba Sumasir. Yang kedua, untuk mengetahui hasil dari perlawanan mengenai penolakan masyarakat Sosor Ladang terhadap PT Inti Indorayon Utama. Dan yang ketiga, untuk mengetahui dampak dari perlawanan masyarakat Sosor Ladang terhadap PT Inti Indorayon Utama, apakah bisa menghasilkan keuntungan terhadap kedua belah pihak. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup dari kasus yang akan diteliti yaitu mengenai pencemaran lingkungan, yang mana kasus ini termasuk ke dalam kasus perdata. Oke, selanjutnya yaitu metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang dimana tidak sepenuhnya bersumber dari data-data bersifat tidak bebas nilai dan cenderung bersumber kepada kepustakaan. Dalam hal ini, penulis juga menggunakan penelitian hukum normatif yang disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, yang merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat dari para ahli. Selanjutnya yaitu pendekatan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan teori yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus dalam penelitian. Oke. Selanjutnya, uraian singkat mengenai isu hukum. Ada salah satu perusahaan yang memproduksi full dan rayon di Indonesia, yaitu PT Inti Indorayon Utama, yang pada saat ini berganti nama menjadi PT Toba Full Lestari di Sosor Ladang, Kecamatan Porosea, Kabupaten Toba Sumasir. Masyarakat menilai keberadaan perusahaan di Sosor Ladang ini telah menyalahi aspek tata ruang sehingga menimbulkan ancaman terhadap alam di Sosor Ladang dan khususnya di sekitar masyarakat Danau Toba. Selain itu, keberadaan PT Inti Indorayon Utama ini dianggap tidak memiliki dampak positif bagi masyarakat. Masyarakat sudah sangat membenci eksistensi perusahaan tersebut di Sosor Ladang, sehingga beberapa pendekatan penyelesaian pun belum mampu merubah pandangan masyarakat untuk dapat menerima kembali operasional PT Inti Indorayon Utama di wilayah operasional PT Inti Indorayon Utama di wilayah Porosea. PT Inti Indorayon Utama merupakan sebuah perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan mengakibatkan dampak negatif yang dirasa oleh masyarakat sekitar. Dalam kasus ini sudah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oke, next, selanjutnya yaitu rumusan masalah yang bakal saya angkat. Pertama, apakah konflik antara masyarakat dengan perusahaan bersifat realistis atau non-realistis? Yang kedua, apakah dengan sikap negatif masyarakat Desa Sosor Ladang terhadap perusahaan memungkinkan untuk diterapkannya mekanisme alternatif penyelesaian sengketa atau APS dalam penyelesaian konflik antara masyarakat Desa Sosor Ladang dengan perusahaan? Oke, next, selanjutnya yaitu mengenai rencana judul. Rencana judul yang bakal saya angkat yaitu potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa PT Inti Indorayon Utama dengan masyarakat Sosor Ladang. Kenapa saya mengangkat judul ini? Karena dilihat dari permasalahan dan beberapa pendekatan penyelesaiannya pun belum ada yang mampu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Karena ada salah satu pihak yang masih merasa dirugikan. Oleh karena itu, saya ingin mengajukan judul yaitu potensi penerapan APS PT Inti Indorayon Utama dengan masyarakat Sosor Ladang. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.